Kemudian pada waktu yang lalu kita membahas tentang kurikulum. Kali ini kita akan membicarakan topik kita adalah desain pelatihan. Jadi nanti ada desain pelatihan 1, 2, dan 3. Dan dalam desain pelatihan ini, kita akan membagi dalam desain pelatihan ini. Tadi ada pelatihan 1, ada pelatihan 2, dan pelatihan 3. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang desain pelatihan 1, yaitu andragogi. Atau yang disebut dengan istilah lain, pendidikan pada orang dewasa. Ya, tentu andragogik ini atau pendidikan pada orang dewasa nanti ada perbedaan dengan andragogik. Baik para mahasiswa sekalian, bahwa tadi saya sudah sampaikan bahwa andragogik itu adalah pendidikan pada orang dewasa. Tentu perbedaannya adalah ada yang disebut dengan pedagogik atau pedagogik. Ya, pedagogik ini pendidikan pada anak, ya berasal dari kata pait, yaitu anak, agogos atau memimpin, atau the art and science to teach children. Jadi pedagogik itu adalah pendidikan seni dan ilmu mendidik anak. Nah, jadi anak-anak yang dididik dalam hal ini. Jadi kalau dia pendidikan dari mulai PAUD, pendidikan formalnya, kemudian TK, SD, SMP, SMA, maka di situ lebih menekankan pada pendidikan yang disebut dengan pedagogik. Ya. Sementara pada pendidikan orang dewasa, itu disebut dengan istilah andragogi atau andragogik, ya, atau the art and science of teaching adult. Ya. Jadi pendidikan seni dan ilmu mendidik orang dewasa. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan, maka dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan pedagogik atau pendidikan pada anak dan pendidikan pada orang dewasa. Ya. Kemudian sekarang pertanyaan kita, siapa saja yang disebut dengan pendidikan orang dewasa? Ya, jadi yang disebut dengan orang dewasa adalah individu yang telah mampu mempersepsikan dirinya sebagai penanggung jawab hidupnya sendiri. Nah, jadi ketika dia mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dalam bahasa hukum biasanya di Indonesia adalah 18 tahun. Jadi orang yang sudah mencapai 18 tahun ke atas, maka dia dianggap sebagai dewasa, ya, karena dia tidak di bawah pengampuan. Ya, jadi dia sudah dewasa, sudah bisa menentukan dirinya sendiri, maka dia disebut dengan andragogi. Nah, oleh sebab itu, dalam proses pembelajaran antara pedagogi dan andragogi itu tentu berbeda. Ya. Kalau di pedagogi lebih pada bagaimana kita melibatkan proses belajar. Kalau di andragogi itu pada orang dewasa yang memiliki prinsip dan nilai tentu saja berbeda dengan anak-anak. Ya. Sekarang kita lihat siapa saja yang disebut dengan orang dewasa ini. Ada beberapa karakter yang disebut sebagai karakter orang dewasa. Yang pertama yang disebut sebagai karakter orang dewasa adalah mereka mampu berpikir secara logis. Ya, dengan akal pikirannya dia mampu menerima sesuatu dengan akalnya, ya. Maka dia disebut dengan pendidikan orang dewasa. Kemudian orang dewasa ini adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan emosinya. Jadi kalau anak-anak biasanya ada orang dewasa yang berperilaku anak-anak. Nah, ya kalau orang dewasa yang suka marah-marah, maka dia termasuk yang belum dewasa atau masih anak-anak, atau dia tidak mengendalikan dirinya. Ya. Nah, maka dia termasuk dalam kategori anak-anak, ya, karena dia tidak mampu mengendalikan emosinya.
Kemudian yang ketiga adalah mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara moral. Ketika dia melakukan sesuatu, kemudian dia mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya, maka dia termasuk kategori orang dewasa. Nah, ini ada 3 kriteria. Yang pertama logis, yang kedua adalah mengendalikan emosi, kemudian yang ketiga adalah mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara moral. Ya, apapun yang dilakukannya, dia harus mampu mempertanggungjawabkannya. Ya. Nah, kalau kita lihat, kenapa mesti ada andragogi? Atau mengapa ada andragogi? Mengapa tidak dibuat pedagogi saja atau pedagogi? Mengapa lebih pada andragogi? Ya? Nah, karena tentu ketika kita memberikan pembelajaran, pelatihan pada orang dewasa, itu tentu berbeda dengan anak-anak. Ya, biasanya kalau anak-anak sambil belajar sambil main, ya karena itu adalah sifat anak. Ya, tetapi berbeda ketika kita berhadapan dengan orang dewasa. Orang dewasa ini orang yang memiliki tingkat kedewasaan cara berpikir. Jadi tidak hanya dilihat dari umurnya, ya biasanya memang standar yang digunakan adalah umur. Tetapi kalau kita lihat tadi 3 kriteria, maka itu tidak saja merujuk pada umur. Ada juga anak-anak yang berpikiran dewasa, ya. Misalnya bisa mengendalikan diri, kemudian bisa berpikir logis, kemudian dapat mempertanggungjawabkan secara moral apapun yang dilakukannya. Nah, ini bisa saja terjadi pada orang yang di bawah 18 tahun tetapi memiliki karakter sebagai orang dewasa, meskipun sebenarnya umurnya masih muda. Kemudian yang disebut dengan orang dewasa adalah orang yang memiliki konsep dirinya yang jelas. Ya. Dia memahami tentang dirinya, bahwa dirinya adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang mampu berpikir secara logis. Nah, ini disebut sebagai konsep diri orang dewasa. Ya. Jadi dia memahami dirinya sebagai orang dewasa, orang yang bisa mengendalikan dirinya, bisa melakukan sesuatu sesuai dengan konsep perilaku orang dewasa. Ya. Kemudian akumulasi pengalaman. Jadi orang dewasa ini adalah orang yang memiliki banyak pengalaman, ya. Pengalaman dari baik itu pengalaman hidupnya maupun pengalaman yang diperoleh melalui proses belajar. Jadi orang dewasa ini bisa memperlakukan dirinya sebagai orang yang aktif, ya, memiliki pengetahuan yang luas, memiliki pengalaman yang luas sesuai dengan usianya. Kemudian orang dewasa ini memiliki kesiapan untuk belajar. Tentu berbeda dengan anak-anak. Tadi saya sudah jelaskan bahwa anak-anak ini lebih cenderung senang bermain. Ya. Ketika ikut belajar, ya, kalau ada ciri-ciri mahasiswa senang main dan daripada belajar, ya itu sudah ada ciri atau gejala, ya, perilaku sifatnya seperti anak-anak. Ya. Kemudian harapan untuk segera menerapkan ilmu dan keterampilannya. Ketika dia memiliki pengetahuan untuk belajar, dia berupaya untuk menerapkannya. Jadi misalnya ketika Anda belajar tentang pendidikan dan latihan, maka Anda sudah bisa memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat berkaitan dengan kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, dia berupaya untuk menerapkan semua ilmu, pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang dimilikinya. Nah, ini ciri dari orang dewasa. Ya. Kemudian berorientasi terhadap tujuan dan relevan. Ya. Jadi setiap orientasi yang dilakukan diarahkan kepada tujuan yang ingin dicapai, sehingga relevan dengan tujuan itu sendiri. Jadi orang dewasa itu berupaya untuk mengorientasikan segala sesuatu harus punya tujuan, punya sasaran. Jadi kalau dia yang tidak dewasa tentu biasanya ya senang saja dia melakukan sesuatu tanpa memiliki tujuan yang jelas, tanpa memiliki keinginan yang bersifat apa yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Ini biasanya terjadi pada bukan orang dewasa. Tetapi ketika dia orang dewasa,
dia akan melakukan sesuatu tentu dengan penuh pertimbangan. Nah, ini ciri dari orang dewasa. Kemudian orang dewasa ini lebih senang yang bersifat praktis, yang bisa praktikal, yang langsung bisa diterapkan. Ya. Nah, ini pendidikan pada orang dewasa. Jadi mereka ketika belajar itu bisa dipraktikkan. Nah, itu yang melekat pada orang dewasa. Berbeda dengan pada pedagogi, maka kalau Anda lihat ketika di SMA kan begitu ya, atau SD, SMP, umumnya mereka belajar tentang hal-hal yang bersifat teoritis ya, yang sulit untuk dipraktikkan sebagai ilmu dasar. Ketika di perguruan tinggi, ya tentu kita bersifat praktis. Ya, apa yang kita pelajari kita terapkan. Misalnya dalam promosi kesehatan kita menggunakan media, kan gitu ya, menggunakan ceramah tatap muka. Nah, ini yang diharapkan dari pengetahuan keterampilan yang dimiliki. Kemudian orang dewasa ini kesukaannya dihargai, dihormati. Jadi karena sifat orang dewasa ini adalah harkat martabat itu sangat penting ya. Itu yang ada pada orang dewasa. Sehingga mereka ketika belajar tentu dihargai. Tidak ada lagi istilah ya seperti kalau kita di belajar SMP, SMA atau SD itu lebih banyak penguatan ya. Supaya orang itu termotivasi untuk belajar. Tetapi ketika pendidikan orang dewasa itu tidak lagi digunakan untuk pemaksaan, kemudian untuk memaksa orang untuk belajar. Tidak lagi, karena itu disebabkan tadi karena pendidikannya sudah mengarah kepada andragogi. Ya. Kalau di pedagogi yang lebih aktif biasanya gurunya lebih aktif. Ya. Sekarang kita lihat perbedaan mendasar antara pedagogi, andragogi dilihat dari aspek-aspek yang ada. Ya. Misalnya kalau kita lihat dari aspek yang ada, itu paling tidak ada 4 aspek. Yang pertama adalah pada konsep diri. Pada pedagogi, mereka bersifat independen, bersifat bebas, ya. Pedagogi. Nah, kemudian hubungannya bersifat direct relationship, tidak langsung. Jadi kalau independen, ya bebas, tidak bebas ya, dependen di pedagogi. Jadi mereka sifatnya terikat dengan aturan dan norma yang berlaku. Nah, pada pendidikan pedagogi. Kemudian bersifat direct relationship ya, atau yang disebut hubungan secara langsung. Ya, mereka tidak bisa belajar kalau tidak ada tidak langsung ya. Berbeda dengan orang dewasa. Jadi orang dewasa sifatnya adalah independen, bebas ya. Belajar bebas, belajar merdeka. Ya, maka kalau Anda lihat ya, mahasiswa biasa menggunakan pakaian tidak seragam. Mengapa? Itulah wujud perbedaan antara pendidikan pedagogi dan andragogi. Ya. Nah, kemudian hubungannya adalah helping relationship, yaitu hubungan saling membantu. Jadi ketika ada persoalan, jadi antara yang belajar dengan tidak belajar atau yang menjadi tutornya atau dosennya atau pembimbingnya adalah sifatnya membantu, hubungan sifatnya membantu. Ya. Nah, kemudian atau pendampingnya ya atau fasilitatornya ya sifatnya adalah membantu. Sementara dalam pengalaman peran pengalaman, jadi dalam pedagogi itu sangat kecil. Jadi menceritakan tentang pengalaman atau menjelaskan tentang pengalaman, belajar pada pedagogi ya sangat kecil. Lebih banyak pada hal yang bersifat teoritis tadi. Tetapi pada andragogi itu lebih pada hal-hal yang praktis. Ya, sehingga sangat besar bercerita tentang pengalaman, kesuksesan, keberhasilan, dan sesuatu yang sudah dilakukan. Nah, ini pada andragogi. Ya. Kemudian kesiapan belajar. Ya, pada pedagogi ini sesuai dengan tuntutan sekolah. Jadi sekolah membuat kurikulum, kemudian sekolah membuat aturan. Jadi mereka belajar karena sesuai dengan tuntutan sekolah. Ya. Nah, sementara di andragogi
Nah, itu sangat ditentukan oleh pengembangan dari peran tugas sosial. Ya. Misalnya kalau misalnya Anda belajar, maka itu harus dikembangkan. Jadi tugas yang kami berikan itu bukan dalam rangka untuk menghukum, ya dalam rangka untuk pengembangan. Apakah materi yang sudah disampaikan dapat dikembangkan, kemudian ditulis, kemudian sesuai dengan kemampuan yang ada setelah pos atau pasca belajar. Kemudian orientasi belajar lebih bermanfaat di kemudian hari, karena tadi sifatnya adalah teoritis. Jadi teori yang dipelajari sifatnya tidak bisa saat ini digunakan. Tetapi bagi andragogi pendidikan orang dewasa, bermanfaat dalam hidup sesuai dengan fungsi yang ada di masyarakat. Jadi ketika kita belajar, maka apa yang kita pelajari itu ya bisa langsung dimanfaatkan. Ya. Jadi ketika Anda belajar, ya itu bisa langsung dimanfaatkan karena kategori yang disebut dengan andragogi. Kemudian implikasi dalam proses belajar mengajar, ya, dampaknya ya. Pada aspek konsep diri, suasana belajarnya adalah orientasi otoriter. Ya, jadi bersifat pemaksaan ya. Jadi harus ini, harus sekian, nah, bersifat pemaksaan pada proses orientasi belajarnya. Jadi harus dipaksa dulu ya. Jadi kalau tidak mengerjakan ini sanksinya ya. Nah, tetapi berbeda dengan andragogi ya, saling menghargai ya, maka tidak disebut dengan murid-murid ya, atau tidak disebut kamu atau kalian ya, tapi disebut dengan Anda. Nah, ini yang disebut dengan andragogi ya. Kemudian saling ada kompetisi, ada persaingan ya, maka ada ranking-ranking. Ya, kalau di pendidikan andragogi ini tidak ada perankingan ya. Tapi yang dilihat adalah saling menghargai, kerjasama, dan sifatnya informal. Kemudian kebutuhan belajarnya hanya oleh pengajar. Jadi orientasinya adalah ketika mereka belajar karena ditentukan oleh kurikulum yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang ditentukan oleh sekolah. Ya. Target-target yang kegiatan belajar itu. Tentu berbeda dengan pada andragogi. Nah, andragogi lebih melihat pada self-diagnosis, ya, kebutuhan akan belajar, kebutuhan dirinya untuk belajar. Jadi lebih banyak motivasi yang muncul dalam diri seseorang yang belajar itu. Kemudian perencanaan proses belajar hanya oleh pengajar, ya, oleh gurunya saja. Tetapi di andragogi itu bersama-sama antara pengajar dan sasaran belajar. Jadi baiknya memang seharusnya dalam kegiatan belajar andragogi itu disepakati. Materi yang kita bahas ini. Bagaimana? Nah, jadi dilihat dari kebutuhannya atau yang dilakukan self diagnosis ya. Jadi belajar itu berdasarkan pada kebutuhan belajar. Jadi berbeda dengan pedagogi. Pedagogi ditentukan oleh lembaga itu sendiri bahwa yang harus dipelajari ini. Tetapi berbeda dengan andragogi. Jadi tidak mesti materinya itu, tetapi materinya disepakati antara pengajar dan sumber belajar. Kemudian penyelenggaraan proses belajar. Pengajar mengajar, ya. Jadi sesuai dengan tuntutan katakanlah kurikulum, ya. Jadi pengajar mengajar. Nah, tetapi berbeda dengan andragogi. Pengajar sebagai narasumber dan fasilitator. Jadi dia menjadi jembatan atau menjembatani dalam proses belajar. Jadi bukan satu-satunya sebagai sumber belajar. Jadi Anda bisa belajar di mana saja, kapan saja, apa saja yang Anda pelajari, tetapi berbeda dengan pedagogi, itu sudah ditentukan. Ya. Nah, maka biasanya dalam kontrak perkuliahan digunakan berbagai referensi untuk mendukung dalam proses kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Kemudian evaluasinya oleh pengajar. Kemudian kalau di andragogi ini evaluasi dilakukan oleh pengajar dan sasaran belajarnya. Kedua-duanya memberikan evaluasi, memberikan penilaian. Misalnya pada dosen atau fasilitator atau narasumber itu memberikan penilaian sesuai dengan hasil belajar. Tetapi yang menjadi sasaran belajar juga dapat
memberikan evaluasi, memberikan penilaian. Apakah orang yang memberikan materi itu sudah memenuhi standar sesuai dengan yang ditentukan. Jadi mereka juga berhak untuk melakukan penilaian. Ya. Kemudian peran pengalaman. Jadi metodenya adalah kalau di pedagogi lebih pada transmittal atau mentransfer, memindahkan. Ya. Nah, tetapi kalau di andragogi itu lebih pada metode eksperiental. Jadi lebih pada pengalaman. Ya. Misalnya berkaitan dengan studi kasus, ya, kasus-kasus yang ada. Kemudian misalnya tentang pemberantasan penyakit menular pada COVID-19. Ini contoh ya sebagai studi kasus. Misalnya melakukan surveillance terhadap kesehatan terhadap COVID-19. Nah, ini adalah bersifat studi kasus. Kemudian bisa juga melakukan simulasi. Bisa juga melakukan demonstrasi dalam kegiatan belajar. Jadi tidak mesti fasilitator atau narasumber yang melakukan sepenuhnya, tetapi metodenya yang digunakan berdasarkan pada pengalaman-pengalaman yang dilakukan. Kemudian kesiapan belajar, ya, dalam pedagogi ini lebih pada subject matter, pada mata pelajaran. Ya. Nah, pada mata pelajaran yang sudah dibuat. Tentu berbeda dengan andragogi yang lebih menekankan pada developmental task, yaitu tugas-tugas pengembangan. Jadi tugas yang diberikan itu bukan hanya sekedar untuk melaksanakan tugas, tetapi itu tujuannya adalah dalam rangka untuk pengembangan diri. Bahwa ketika tugas itu diberikan, maka dia dapat mengembangkan diri. Kemudian orientasi belajarnya adalah pada subject center, berpusat pada materi. Ya. Kalau di pedagogi, sementara di andragogi, itu lebih pada performance center atau kinerja, ya, atau problem center atau berpusat kepada persoalan. Jadi bisa saja kita belajar berdasarkan pada kasus-kasus tertentu atau kinerja-kinerja tertentu dari proses pembelajaran itu sendiri. Jadi belajar itu tidak berorientasi pada materi pelajaran, tetapi pengembangannya lebih pada kinerja atau berdasarkan pada masalah. Ya. Kemudian hubungan ketergantungan atau perkembangan psikososial individu dan aplikasi pedagogi andragogi. Nah, kalau kita lihat bahwa pada anak-anak itu kebutuhan belajarnya pedagoginya lebih tinggi. Ya. Nah, kita lihat grafiknya ini, invensi ini pada anak, mulai dia semakin pendidikan semakin tinggi, ini tingkat ketergantungan semakin menurun. Nah, misalnya kalau kita lihat ini, kalau dia masih taman kanak-kanak, kemudian SMP, SD misalnya pada grafik 2 ini, kemudian 3 ini SMA, kemudian pedagogi semakin menurun, ya, tingkat ketergantungan ini semakin rendah. Sementara pedagoginya tak sesuai dengan andragogi, lebih sesuai. Jadi kalau dia sudah dewasa, maka garisnya seperti di sini. Ya. Jadi kalau kita menerapkan pedagogi di sini tidak sesuai lagi, lebih sesuai dengan andragoginya. Ya, lebih dominan pada proses pembelajaran andragogi. Maka di sini kalau kita lihat perkembangannya dari infansi atau anak, kemudian adolescent, kemudian remaja, kemudian adult atau dewasa, ini dilihat dari grafiknya ini adalah wilayah dewasa. Sementara ini adalah wilayah anak-anak. Ya. Atau di remaja pada 16 dan 17 ini semakin menurun. Ya. Nah, ini yang diterapkan dari hubungan ketergantungan, perkembangan psikososial, individu dan aplikasi pedagogi andragogi dalam proses kegiatan belajar. Kemudian hal yang mendorong orang dewasa untuk belajar. Yang pertama adalah menciptakan suasana untuk belajar. Ya. Misalnya menciptakan suasana untuk belajar, faktor lingkungan. Jadi lingkungan ini sangat mendukung kegiatan belajar itu sendiri. Jadi lingkungan yang kondusif, lingkungan baik, lingkungan yang mendukung, itu sangat memberikan arti bagi kegiatan belajar.
Kemudian faktor manusia dan hubungan interpersonal, ya, karena tadi hubungannya bukan hubungan murid dan guru, ya, tetapi hubungan antara fasilitator. Jadi faktor hubungan manusia dan hubungan interpersonal itu sangat penting. Jadi penghormatan, penghargaan. Kemudian faktor organisasi atau ini memberikan pengaruh bagi proses andragogi, ya. Jadi biasanya tidak semua orang siap untuk menerapkan andragogi. Kemudian menumbuhkan situasi untuk kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi situasinya adalah bagaimana proses belajar itu antara kedua pihak itu saling terpenuhi. Ya, antara orang yang belajar dengan orang dewasa yang memerlukan pengetahuan yang tadinya secara praktis. Kemudian itu pembahasan kita tentang pedagogi dan andragogi. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya berikan kesempatan. Masih cari ini nih, dia bisa cari yang yang saya kira murah, kan aku punya nah, poin kan nih. Loh, kok mati? Silakan, kalau ada yang ditanyakan. Ya, Pak. Silakan, ada yang mau bertanya? Pas. Saya Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Kelemahan dan keunggulan dalam teori belajar andragogi ini apa ya Pak? Silakan. Apa? Suaranya coba. Kelemahan dan keunggulan teori belajar andragogi ini apa saja Pak? Kelemahan dalam teori pembelajaran andragogi. Ya Pak. Ya. Memang dalam proses belajar itu melihat pada kebutuhan pembelajar. Jadi kalau di pedagogik itu atau pedagogi itu lebih melihat pada target pembelajaran. Sebagai contoh misalnya, kalau di sekolah itu kurikulumnya sudah dibuat sedemikian rupa, cara mengajarnya pun diatur sedemikian rupa. Tentu ini akan berbeda di andragogi atau pendidikan orang dewasa. Ya. Jadi orang dewasa itu belajarnya lebih melihat pada kebutuhan. Misalnya kalau kita seharusnya idealnya ini dalam proses pembelajaran pendidikan dan latihan pada mata kuliah ini, ya, yang materi-materinya itu disepakati secara bersama. Mata kuliah kita adalah pendidikan dan latihan. Apa saja yang dibahas dalam pendidikan dan latihan. Nah itu secara bersama-sama. Idealnya seperti itu, ya. Ya, misalnya pendidikan kesehatan masyarakat institusi. Jadi kita sepakati kebutuhan Anda itu apa. Nanti baru saya tulis, baru saya sampaikan materi itu berdasarkan pada pengalaman baik teoritis maupun praktis. Ya. Nah, jadi itu perbedaan antara andragogi dan pedagogi. Kelemahannya ya memang biasa kadang-kadang kan tidak seragam ya kebutuhannya. Itu yang menjadi kelemahan. Ya. Dan harapannya dalam proses pembelajaran andragogi ini bersifat kasus, bersifat sesuatu yang update, bersifat simulasi. Jadi tidak lagi dalam hal-hal yang bersifat teoritis. Misal tadi,
materi tentang pedagogi dan pedagogi. Perbedaannya apa? Nah, kan materinya di situ saja sebenarnya topiknya. Kemudian perlakuan terhadap pendidikan orang dewasa dengan pendidikan pada anak, ini juga perlakuannya berbeda. Nah, inilah yang membedakan antara pendidikan andragogi dan pedagogi. Dan tentu saja tidak semua peserta, kelemahannya nih, tidak semua peserta itu meskipun dewasa tapi perilakunya dewasa, ya. Nah, itu yang menjadi juga persoalan. Jadi tidak semuanya mereka yang tadinya umurnya dewasa tetapi pribadinya bisa dewasa. Ya. Ini juga menjadi persoalan. Karena kedewasaan itu tentu berbeda dengan ketuaan, ya, berbeda. Orang tua belum tentu dewasa, ya. Jadi orang dewasa tadi ciri-cirinya adalah ya berpikir logis. Apalagi ada yang ingat? Ciri-ciri orang dewasa? Logis, bisa mengendalikan emosi. Kemudian apalagi? Mampu bertanggung jawab secara moral. Nah, ini yang menandai bahwa seseorang itu dewasa, ya. Jadi ketika dia disebut dewasa, jadi harus memiliki 3 kriteria ini. Jadi kalau dia misal umurnya tua tapi tidak bisa mengendalikan diri, ya secara fakta bahwa umurnya tua tapi belum tentu dewasa. Ya. Nah, jadi orang dewasa itu ya lebih menekankan pada 3 aspek, baik dari sisi logis, ya, kemudian emosi, kemudian tanggung jawab. Itu yang dewasa. Silakan, ada yang lain lagi? Jadi pola pengajarannya tidak lagi seperti di pedagogi, ya. Ya kan banyak mahasiswa yang komplain, dulu kan kita pernah ada dosen yang guru SMP atau guru SMA, ya, meskipun S2, tapi cara mengajarnya kan seperti diperlakukan seperti anak SMP, anak SMA, kan begitu, ya. Nah, kemudian ada komplain, Pak, ngapa kami seperti kuliahnya seperti sekolah, kan begitu, ya. Nah, itu disebabkan karena tadi perlakuannya berbeda. Jadi mereka memperlakukan sebagaimana proses belajar pada pedagogi.